Halo Next Devers, kembali lagi di Next Dev Talks bersama saya Abdi Sastra. Kali ini kita akan lebih banyak mengulas mengenai digital ecosystem, mulai dari kebutuhan digital ecosystem dan tren terkait dengan digital ecosystem saat ini. Ya, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Sudah ada Kakak Petris Sagai, CEO Satu Tampa. Apa kabar Kak Petris? Kabar luar biasa. Luar biasa. Kak Abdi. Oke, juga sudah hadir Kak Roland Chandra, Chief Product Officer dari Digital Hunter. Halo, apa kabar Kak Roland? Ya, baik Kak. Baik, mantap. Langsung saja kita lanjutkan bersama Next Dev Sustain Beyond Expectation. Oke, kita akan membahas terkait dengan Digital Hunter dan backgroundnya terlebih dahulu ya dengan Kak Roland ya. Mungkin Kak Roland boleh dijelaskan Kak buat Next Devers yang mungkin belum tahu tentang Digital Hunter. Apa sih Kak Digital Hunter itu dan bergeraknya di bidang apa? Oke, saya dan teman-teman itu bikin Digital Hunter adalah sebuah startup edukasi sebenarnya. Edukasi berbasis komunitas dan gamifikasi. Di mana kita sebenarnya berfokus untuk memberikan anak-anak muda ketertarikan untuk belajar digital skill. Oke. Dengan sistem yang kita buat khusus untuk mereka. Dengan sistem gamifikasi itu kita berharap ke depan akan lebih banyak anak muda, pelajar, bahkan SMP SMA yang mulai belajar digital skill sejak dini. Dan sejak dini ya, belajar digital skill sejak dini. Apa tuh Kak yang membuat atau mendorong Kak Roland untuk mau gitu mengembangkan dan menjalankan si Digital Hunter ini? Oke, jadi sebelum saya pribadi bikin Digital Hunter, sebenarnya kita ada beberapa startup juga sebelumnya. Dan salah satu pain points terbesar startup founder di daerah adalah ketika kita punya ide startup untuk kita masuk kemudian ke tahap eksekusi, itu lumayan berat karena ketidaktersediaannya talenta digital atau SDM. Oke, talenta digitalnya nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi itu sebenarnya awal kenapa kita bikin Digital Hunter, karena kita pengen jangan sampai ke depan ada orang-orang lain yang kayak kita. Udah punya ide dan sebagainya, tapi ketika kita mau eksekusi ternyata agak sulit untuk kita mencari talenta digital. Jadi kita berharap dengan Digital Hunter kita bisa cetak lebih banyak talenta muda dengan pendidikan sedini mungkin. Karena kalau berbicara tentang skill digital talent itu mungkin erat kaitannya dengan experience. Jadi kita berharap anak-anak muda jangan nanti belajar digital skill ketika sudah kuliah, tapi even dari sekolah pun mereka udah mulai mempelajari digital skill. Sudah belajar sejak dini ya, agar talenta digital ke depan itu nggak krisis lagi atau nggak kekurangan lagi gitu ya. Program apa aja nih yang udah dijalankan oleh Digital Hunter? Oke, program kita yang pertama itu kita bikin kontes prestasi, di mana kita mengencourage siswa-siswa nasional yang punya ambisi terkait bisnis, desain dan coding. Di mana kita mengumpulkan total akumulasi dari prestasi mereka, kita convert jadi poin, dan dari data itu akan ada semacam rank 1, rank 2, rank 3 dari setiap siswa. Ada siswa. Karena kan early adopters kita sebenarnya lebih ke siswa-siswa yang punya ambisi. Dan harapannya ke depan dengan terkumpulnya mereka bisa menginfluence siswa-siswa reguler yang mungkin ke sekolah cuma belajar pulang dan sebagainya, mereka bisa menginfluence hal-hal positif seperti ini, di mana anak-anak yang punya ambisius untuk berkompetisi, punya ambisius untuk berkarya, bikin startup, ikut lomba-lomba dan sebagainya. Kita berharap dengan adanya itu bisa membantu untuk boosting ke depan. Oke, mantap sekali ya, luar biasa menarik. Oke, kita sekarang bergeser dulu, kita mau ngobrol-ngobrol soal Satu Tampa nih dan backgroundnya nih. Kakak Petris boleh dong kita diceritain Satu Tampa nih apa Kak Petris? Terima kasih Kak Abdi. Jadi Satu Tampa ini di tahun 2016 pertama kali dibuka di Indonesia Timur, yaitu di Manado sebagai coworking space. Ya, kami menyediakan tempat untuk komunitas ataupun freelancer, startup yang ingin bekerja, yang supaya dia kerjanya nggak sendirian, ya, tidak kesepian, dan jadi ada temannya, dan bisa juga membuka akses kolaborasi dan sinergi di khususnya di Manado. Seperti itu. Apa nih Kak yang melatar belakangi atau yang mendorong Kak Petris akhirnya memutuskan menjalankan Satu Tampa ini?
Nah, jadi ini menarik Kak Abdi karena di tahun 2016 itu saya pertama kali belajar mengenai startup ya. Waktu itu saya tertarik banget untuk belajar startup dan saya harus ke Jakarta ya. Karena untuk pelatihan-pelatihan seperti NextDev saat itu tidak tersedia di Manado. Jadi kami harus ke Jakarta dan melihat potensi bahwa ternyata startup ini tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang di Jakarta, tapi bisa juga untuk orang-orang Manado. Makanya saya melihat ini sebagai suatu peluang, kemudian saya balik lagi ke Manado dan buka coworking space sehingga bisa membantu anak-anak muda di Sulawesi Utara untuk belajar tentang startup. Nah, ke sini makin 2016, 2017, 2018 kami mengklaim diri kami sendiri adalah sebagai ekosistem builder. Di mana kami memberikan akses sebesar-besarnya untuk siapa saja yang ingin belajar. Kemudian kami memberikan juga kesempatan buat program-program nasional untuk bisa implementasi di daerah. Jadi istilahnya kami menyediakan segala sesuatu yang mungkin belum ada. Jadi kami tidak menyediakan hal-hal yang sudah ada. Misalnya kalau di kampus sudah ada kurikulumnya, kami tidak menyediakan kurikulum. Kalau misalnya NextDev sudah punya platform untuk kegiatan, kami menjadi partner untuk program-program nasional. Jadi itulah fungsi sebagai ekosistem builder yang kami buat yaitu Satu Tampah. Ya tentunya dalam menjalankan Satu Tampah ini juga kan bukan tanpa challenge ya Kak ya, bukan tanpa kesulitan yang mungkin menghadang gitu ya. Bisa jadi different challenge every day gini ya. Kesulitan apa yang signifikan itu menjadi tantangan utama buat Satu Tampah, Kak Petris? Tantangan utama sebenarnya adalah common language ya Kak. Jadi common language di daerah sama di kota tuh beda banget. Dimana mungkin kalau di kota setiap orang kalau kita ngomong soal startup itu mereka sudah terbiasa menggunakan hal itu. Jadi di awal-awal itu untuk bicara soal startup bahkan di lingkungan keluarga, orang tua, kakak adik dan saudara tuh masih belum mengetahui apa itu startup, jadi harus memberikan penjelasan dan sebagainya. Ada challenge makin kesini adalah melihat perkembangan startup yang ada yang unicorn dan sebagainya, anak-anak di daerah menjadi minder ya. Jadi minder, kayaknya saya bisa nih berusaha, tapi kayaknya nggak bisa sebesar itu, nggak bisa sehebat itu. Jadi anak-anak di daerah jadinya merasa mending misalnya lulus kuliah terus tiba-tiba udah belajar si program dan sebagainya, develop belajar coding tapi buntut-buntutnya malah kerja di percetakan misalnya. Jadi karena dorongan dari keluarga yang pertama tidak tahu apa itu startup, kemudian yang kedua lebih mulai lagi personalnya merasa sepertinya saya nggak mungkin bisa sebesar mereka. Contoh-contoh bukti-bukti yang ada di sekitarnya itu masih kurang. Nah, jadi hal itulah yang menjadi challenge-nya dari ekosistem builder untuk berusaha membawa bahasa-bahasa baru ke dalam percakapan keseharian kami di lokal. Berarti common language-nya salah satu barrier-nya. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan juga dari lingkungan atau dari komunitasnya mungkin nggak sama ya. Betul. Antara komunitas digital startup dan ekosistemnya di lokal dengan yang ada di big city, sebut saja Jakarta gitu misalnya. Sangat berbeda. Sangat berbeda ya, oke. Lompat dulu ke Carolan. Kalau menurut Carolan apa bedanya Kak antara komunitas lokal yang ada di Manado dengan komunitas yang ada di big city seperti Jakarta? Apa sih perbedaan lingkungan yang Kak Roland rasakan sebagai seorang digital startup? Boleh share Kak? Oke, baik, terima kasih. Yang aku lihat secara pribadi perbedaan dari ekosistem yang ada di Jawa dengan yang ada di Sulawesi Utara itu yang pertama mungkin dari segi kesiapan. Karena segi kesiapan. Mungkin teman-teman yang di Jawa udah banyak mungkin yang udah start duluan, awareness mereka udah ada duluan, walaupun even yang Jakarta pun sebenarnya masih ketinggalan kan dibandingkan teman-teman kita juga yang di Silicon Valley. Betul. Dan bayangkan mungkin di Jawa aja even mereka yang udah terlambat, kita yang di daerah bahkan lebih terlambat. Even dari sampai sekarang pun mungkin awareness terkait pentingnya kita untuk belajar digital skill itu masih cukup dibilang masih cukup rendah ya di sini.
Dan kita berharap mungkin akan lebih banyak program-program yang seperti ini. Seperti Pura-Pura kemarin mungkin dibuat juga sama dari teman-teman Satu Tampa, dari Next Step juga, 1000 Startup itu bisa lebih mendorong terkait awareness digital skill yang ada di daerah. Karena kalau kita kalau misalkan di bidang-bidang seperti ini kan kita butuh namanya role model. Kan kalau di Jakarta udah banyak role modelnya seperti mungkin teman-teman dari founder-founder kayak William Tanuwijaya, kayak Ahmad Zaki, Pak Ferdi Unardi. Sedangkan kalau kita yang di daerah masih sedikit ya. Toko-toko yang berhasil sukses di bidang startup. Sehingga bisa dijadikan role model gitu ya mungkin. Role model daerah juga masih sangat rendah sehingga membuat lebih banyak orang-orang yang pesimis untuk memulai startup di daerah. Katanya mungkin dari segi kita nggak mampu, mungkin beberapa orang yang terlalu pesimis untuk memulai bikin startup di daerah. Dan yang kedua mungkin dari segi jumlah ya, karena mungkin di Jawa lebih banyak dan persentase dari anak-anak yang ambisius mungkin atau yang punya kan kalau bikin startup it's hustle kan, hustle culture di mana nggak bisa cuma sekedar aku pengen bikin startup dan ya cuman sekedar kalau orang Manado ya udah gitu ya. Orang Manado bilang kayak panas-panas tai ayam. Oke. Jadi cuman di awal-awal doang yang kayak semangat tapi ujung-ujungnya awal. Dan mungkin karena mungkin presentasinya mirip-mirip tapi karena di Jawa kan segi populasinya lebih banyak. Jadi kita di sini mungkin lebih sulit untuk nyari teman yang punya ambisi yang sama. Mungkin kita kadang rekrut teman 1-2 bulan masih semangat, ke depan udah mulai loyo dan akhirnya startup udah mulai jalannya mulai seret. Dan itu sih. Ya itu ya bedanya kurang lebih. Kalau Kak Petris ngeliatnya gimana? Kalau tadi dari Carolan mungkin awareness dan mungkin teman-teman yang gak banyak, kalau Kak Petris ada tambahan? Ya setuju menambahkan yang sudah disampaikan juga oleh Roland. Sebenarnya akses ya sekarang. Jadi akses itu kadang-kadang kita merasa bahwa padahal kan kita sudah inklusif nih, misalnya pemerintah, private sector dan semuanya. Tapi semuanya kembali lagi tak kenal tak sayang. Betul. Jadi faktor koneksi, kemudian networknya kurang, masih baru lulus kuliah, nggak punya siapa-siapa, orang tua yang dari keluarga sederhana. Nah di Satu Tampa sendiri kita menyiapkan akses sebesar-besarnya kepada siapa saja yang mau berusaha. Nah kita di Satu Tampa berusaha sebisa mungkin untuk menyediakan hal itu. Tentunya dengan sinergi dengan beberapa partner sama seperti dengan Next Dev sekarang ini. Jadi kami harapkan juga ke depannya ya mungkin kan di Telkomsel banyak nih program-programnya. Ayo lebih ke timur lagi bahwa banyak program ke sini karena memang nomor satu yang kita butuhkan sekarang adalah edukasi untuk awareness supaya barrier yang selama ini terjadi antara faktor foundernya yang kurang percaya diri, kemudian masyarakat yang masih awarenessnya kurang tentang apa itu startup, itu pelan-pelan bisa mulai hilang. Ya, gitu. Mulai bisa terakomodir, teratasi, awareness-nya makin bagus ya. Sehingga harapannya bisa lebih banyak ditularkan semangat yang baik ini untuk pertumbuhan digital startup ya. Oke, Kak Petris, kira-kira ke depan Satu Tampa akan punya apa, rencana inovasi apa atau goals yang akan dicapai apa, boleh dibuka sedikit? Jadi kalau di spill di sini bahaya ya, soalnya kan direkam ya. Jadi janji iman gitu ya. Iya. Sebenarnya harapan kami tuh masih tetap sama. Namun mungkin ada hal yang berbeda dari goals kami di 2023 dengan goals kami di 2022 yang lama. Kami pelajari bahwa jika kita mengejar satu yang unicorn yang paling bagus dan kita jaga, itu kita tidak menjaga sisanya. Jadi dari 1000 ada 999 yang tidak ada yang ngurusin. Karena yang ngurusin cuman satu yang berhasil gitu. 999 ini nggak ada yang ngurusin. Nah, kami berusaha menjaga gap itu sehingga dari 999 ini ada safety netnya. Ketika mereka sudah berusaha terus gagal terus apa gitu. Jadi ini kami pun dalam journey untuk mencari jawaban bagaimana cara, kalau teman-teman punya jawabannya tolong hubungi saya untuk sama-sama kita bersinergi menemukan
jawaban masing-masing. Iya. Di daerah masing-masing mungkin punya masalah masing-masing Masalah ya. sendiri-sendiri. Jadi dari kalau dulu orangnya fokus ke unicorn, kami akan fokus ke sisanya. Oke. Bagaimana bisa sustain, dia bisa dapat job, dia bisa dapat income secara sustain. Dan workforce ini mungkin adalah orang-orang yang mungkin tidak berhasil di startup, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menghasilkan pekerjaan yang sustain buat dirinya sendiri, sehingga ada income untuk dirinya sendiri. Siap, itu ya. Itu safety net-nya. Jadi safety net kan orang mana safety net-nya, kalau saya gagal apa? Iya. Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya kapasitas itu ya yang akan dicapai ke depan. Kalau dari Digital Hunter sendiri kira-kira ada rencana apa ke depan? Inovasi, goals yang ingin dicapai? Boleh di-spill juga di sini. Oke, baik, terima kasih. Nah mungkin kalau ada satu pepatah dari Pak Ahmad Zaki, dia bilang bahwa startup yang baik adalah startup yang punya ide gila. Semakin gila ide dari sebuah startup itu, kata beliau, startup ini punya potensi lebih besar. Dan Semakin gila kita ya. Digital Hunter punya satu visi untuk menjadi gerakan organisasi siswa digital pelajar terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dan nggak tahu ya kalau sekarang udah ada belum, tapi kita bersama tim dan ada juga beberapa tim yang mungkin saat ini belum sempat hadir. Kita punya satu visi tadi, jadi sebuah gerakan nasional pemuda yang aktif membawa sebuah gerakan digital buat anak muda khususnya, karena untuk saat ini anak muda masih banyak kurang dimasuki oleh banyak industri, dan kita melihat itu sebagai sebuah peluang, dan kami berharap ini bukan cuma sekedar menjadi organisasi digital pelajar, tapi bisa menjadi semacam liga kompetisi coding, desain dan bisnis untuk pelajar. Kita benchmarkingnya pengen mungkin kalau secara bilang kayak DBL kalau di sekolah kan top of mind-nya kalau teman-teman dengar bilang basket udah pasti DBL kan. Tapi kita targetnya goalsnya itu kalau di sekolah bilang digital skill mungkin akan top of mind-nya mungkin lebih ke gerakan siswa digital atau digital hunter. Ya, luar biasa ya, mantap sekali visi-visi ke depannya. Ya tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sesi Next Dev Talks ya pada kali ini. Mungkin boleh di-share buat Next Devers yang sedang menyaksikan sekarang ini. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman Next Devers dan startup digital yang sedang menyaksikan. Mungkin boleh dari Carolan dulu. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi yang pertama kita harus berani berpikir besar. Dengan kita punya visi besar, kita tentunya akan punya effort yang lebih besar untuk bisa merealisasikan itu. Kalau kita punya visi kecil-kecil mungkin 1-2 bulan kita kerjain dan goalsnya kayaknya nggak terlalu menarik, akhirnya kita jadi hilang interest kita untuk bisa benar-benar mengeksekusi idenya kita. Jadi yang pertama itu kita harus punya visi yang besar. Betul. Dan tentu harus disertai dengan realisasi. Jangan cuma kita punya visi, ide gini tapi nggak dibikin sama aja bohong. Baru yang kedua adalah kita harus mencari teman yang punya kelebihan yang mungkin kita butuhkan, karena masing-masing dari kita punya kelebihan, punya kekurangan. Mungkin ada yang introvert, extrovert, tapi ada yang bisa coding, ada yang bisa desain, tapi kekurangannya di sini. Nah, dengan adanya match ini bisa membantu startup kita bisa lebih balance dan punya daya saing ke depan. Jadi itu yang mungkin pesan saya pribadi, mungkin kita perlu perbanyak kolaborasi. Terima kasih. Siap, menarik sekali ya Kak Carolan, terima kasih. Boleh dari Kakak Petri sebagai closing statement mungkin ada takeaways yang bisa diberikan kepada Next Devers yang menyaksikan. Oke, halo Next Devers. Jadi untuk kompetisi ini tidak ada namanya win or lose, tapi win or learn. Di mana tidak ada usaha yang sia-sia. Tentunya kalau teman-teman mau berusaha, di situ ada pembelajaran. Tidak ada kata kalah ya dalam hal kita berusaha. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini masih malas bikin pitch deck, masih malu mau ikut kompetisi dan sebagainya, beranikan diri, mulai aja bikin sesuatu yang teman-teman selama ini tunda-tunda karena pandemi dan sebagainya. Sekarang saatnya bikin. Kemudian daftar,
ya, tidak ada kata kalah, yang ada win or learn. Win or learn, luar biasa. Terima kasih Next Dev Talks mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Petris ya untuk insight luar biasa yang diberikan, kepada Karolan ya. Bagi Next Devers yang menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe official YouTube dan official sosial media Next Dev, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan LinkedIn account untuk update informasi menarik seputar Next Dev dan dunia startup digital. Jangan lupa pendaftaran Next Dev Talent Scouting masih akan dibuka hingga tanggal 10 November. Jadi buruan daftar sebelum ketinggalan. Terima kasih. Sampai berjumpa di Next Dev Talks episode selanjutnya. Saya Abdi Sastra signing off. Next Dev, sustain beyond expectation. Bye-bye. Next Dev, sustain beyond expectation.